Kementerian SDM, Saudara, sudah memperkirakan harga keekonomian Pertamax bisa mencapai Rp16.000 per liter di bulan April. Apakah sudah saatnya harga Pertamax saat ini naik? Pagi ini Kompas TV sudah bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Pagi ini Mas Mamit, selamat pagi. Selamat pagi Bapak sekali. Oke, ini Kementerian SDM sudah menghitung bulan depan ada bisa di 16.000 harga Pertamax keekonomiannya. Benarkah hitungan SDM itu, Mas Mamit, karena cukup cenat-cenut nih ya mendengarnya Rp16.000 per liter. Ya, kalau kita melihat berdasarkan peraturan sebenarnya kita mengacu pada Perpres 119 tahun 2014 dan juga aturan turunannya yaitu Permen nomor 62 tahun 2020. Itu sebenarnya kan untuk Pertamax ini masuk ke jenis bahan bakar umum ya, di mana harganya ini memang harus ditentukan oleh badan usaha, bagaimana juga ditetapkan dalam Perpres nomor 69 tahun 2021, di mana untuk harga bahan bakar umum Pertamax dan kawan-kawan ini di titik serah itu ditentukan oleh badan usaha. Nah, jadi saya kira memang ini menjadi kewenangan daripada badan usaha seharusnya kalau kita melihat berdasarkan pada peraturan presiden tersebut, di mana harga memang ditentukan oleh badan usaha. Nah, apakah harga sampai di 16.000? Saya kira memang kalau kita melihat perkembangan harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan dan terus meningkat dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang belum kunjung selesai, terus juga permintaan yang terus meningkat juga karena memang ekonomi secara global sudah mulai tumbuh, maka ini bisa saja menyentuh ke arah sana. Kalau kita menggunakan formula dalam Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020, di mana adalah acuannya adalah MOP ataupun Argus, itu kita bisa menyentuh ke angka di sana Bapak sekali. Hanya saja saya kira tetapi pemerintah pasti akan berhitung juga gitu kan ya. Dan juga teman-teman Pertamina juga akan berhitung kalau sampai menyentuh di level 16.000 bagaimana dampak terhadap ekonomi masyarakat ya. Karena biar bagaimanapun Pertamax ini saat ini adalah konsumsi secara nasional sudah di angka 11% dari total konsumsi nasional. Jadi cukup besar lah ya untuk Pertamax setelah Pertalite. Nah ini akan memang biarpun cukup besar tetapi jumlahnya memang segmented ya. Karena para pengguna Pertamax ini rata-rata adalah masyarakat yang bisa dikatakan ekonomi golongan menengah ke atas ya. Jadi secara kemampuan finansial harusnya juga mereka sudah mampu. Karena SPBU swasta pun saat ini harganya sudah jauh lebih tinggi dari Pertamina, sudah menyentuh di angka 12.000 sampai dengan 13.000 rata-rata ya. Jadi saya kira karena tadi di dalam peraturan sendiri memang sudah ditetapkan ini menjadi kewenangan badan usaha sebenarnya. Jadi mereka bisa melakukan evaluasi biasanya itu setiap bulan lah ya, dari 3 bulan harga MOPS rata-rata ditambah juga MOPS 1 bulan terakhir nanti akan dihitung sebenarnya berapa sih harga acuannya, dan itu pun setelah dihitung adanya pajak PPN 10% dan juga PBBKB 5% ya. Nah, PPN pasti akan bertambah nih. Kenapa? Karena kan per April nanti PPN akan menjadi 11% nih Bapak sekali ya. Nah, BBM itu akan berdampak juga ya. Itu akan ada peningkatan juga terhadap harga nanti Bapak sekali. Tapi berarti tepat nggak sih Mas Mamit, misalnya memang kewenangan ada di Pertamina, tapi ketika saat ini dengan kondisi seperti ini, tepatkah saat ini ketika Pertamax akan dinaikkan menuju ke harga ekonominya? Sebenarnya ini kan harusnya dari tahun 2021 ya kenaikan harga Pertamax ini, karena memang kan kita tahu bahwa di tahun 2020 harga minyak dunia ini kan memang sempat jatuh bahkan sempat angka minus, tetapi perlahan-lahan sampai akhir tahun 2020 pun sudah surplus dan sudah positif ya. Bahkan di 2001 pun sudah jauh lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat daripada harga di tahun 2020. Tetapi kan Pertamina tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap harga Pertamax tersebut. Nah dengan tadi rata-rata konsumsi hampir 1 tahun itu di 11%, coba dibayangkan dengan harga mereka yang saat ini mereka jual di angka 9.000 dengan harga keekonomian, taruhlah kita ambil dengan rata-rata dengan apa yang selama tahun 2021 itu di swasta itu di angka 11.000, rata-ratanya 11.000. Berarti hampir mereka mau menanggung potensial loss itu di angka 2.500 sampai dengan Rp3.000 per liter. Dengan total konsumsi yang cukup besar tadi, maka kita bisa hitung sebenarnya berapa potensial loss yang harus ditanggung oleh teman-teman Pertamina karena menanggung selisih harga tersebut. Jadi saya kira tepat atau tidak tepat memang mau tidak mau ini menjadi satu hal yang harus segera diambil keputusan oleh Pertamina maupun pemerintah. Pertama ada 2 pilihan karena tadi akan menyelamatkan keuangan Pertamina di tengah memang terutama teman-teman Pertaniaga selaku holding commercial and trading di tengah tekanan harga minyak dunia yang sangat tinggi saat ini gitu. Dan apakah pemerintah akan berhitung untuk menahan kembali? Permasalahannya karena ini adalah BBM umum, pemerintah tidak bisa memberikan kompensasi atau subsidi apapun kepada Pertamax. Berbeda misalnya dengan premium ya, karena memang ini masuk ke dalam jenis bahan bakar penugasan. Pemerintah ada kompensasi yang harus diberikan pemerintah kepada premium. Demikian juga Pertalite yang saat ini pun
Kalau kita melihat ke dalam Perpres 117 tahun 2021, sebenarnya bisa dikatakan Pertalite ini penugasan, tetapi hanya 50% mungkin kompensasinya diberikan oleh pemerintah. Tapi sampai saat ini saya belum menerima turunan dari Perpres 117 tahun 2021 itu bagaimana mekanisme kompensasi yang diberikan kepada Pertalite, karena jadi masih posisinya abu-abu nih Pertalite antara BBM umum ataupun BBM penugasan. Nah, dengan adanya hal ini saya kira ketika Pertamina harus menanggung misalnya selisih daripada Pertalite, Pertamax, ini saya kira akan sangat memberatkan bagi keuangan mereka. Saya khawatir juga nanti kalau mereka akhirnya tidak mampu untuk menyalurkan BBM ke seluruh wilayah Indonesia di tengah kondisi seperti ini, karena tekanan harga minyak dunia kan sangat tinggi ya Mbak Betul. Paskalis ya. Aha. Nah ini yang jadi beban sebenarnya bagi teman-teman. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya kira penyesuaian akan ada dilakukan, tetapi saya yakin sekali bahwa teman-teman Pertamina akan tetap memperhitungkan daya beli masyarakat dan pastinya harganya akan lebih murah daripada SPBU swasta. Oke. Biasanya mereka ada mekanisme diskon dengan kita menggunakan My Pertamina gitu kan ya. Seperti saat ini ketika pengguna membeli Pertamax Dex, Pertamina, terus juga Dexlite, Pertamax Turbo, ketika kita menggunakan aplikasi My Pertamina, maka akan ada diskon sebesar Rp300 per liter. Nah, saya kira hal seperti ini pun akan dilakukan nanti ketika Pertamax akan ada penyesuaian harga, Mbak Paskalis. 11% itu jumlah konsumsinya berapa sih Mas Mamit untuk Pertamax? 5 juta kiloliter per Oke. tahun. Berarti kalau 5 juta kiloliter, kalau tahun lalu aja nomboknya 2.000 sampai 3.000, tahun ini bisa saja Pertamina sebenarnya nomboknya bahkan 5.000 sampai 6.000 dikali 5 juta kiloliter itu. Betul sekali, bisa saja. Makanya sangat berat lah beban bagi mereka ya. Karena tadi ini tidak ada kompensasi apapun yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi mereka hanya menanggung secara corporate ya. Dan jadi selama hampir 1,5 tahun ini kita para pengguna Pertamax ini disubsidi oleh Pertamina, Bapak sekali gitu loh. Jadi dan makanya saya mengharapkan bahwa kita juga harus paham bahwa Indonesia ini adalah negara yang net importir minyak ya. Secara otomatis kita sangat tergantung sekali dengan harga di luar gitu kan ya. Pergerakan harga minyak dunia di luar ini sangat mempengaruhi terhadap ICP kita. Oke. Dan pastinya akan mempengaruhi terhadap harga BBM secara nasional, saya kira seperti itu Bapak sekali. ICP yang sekarang harganya udah $114. Mas Mamit, satu pertanyaan. Kita geser, selain Pertamax ada juga masalah biosolar nih yang sudah langka di beberapa wilayah terutama Sumatera. Ini cukup banyak antrian karena solar langka. Nasibnya gimana nih Mas Mamit? Karena kan harganya sama-sama melambung untuk biosolar ya, sawit dan juga minyak dunianya. Nah gimana ini nasib biosolar ini Mas Mamit? Saya kira biosolar ini memang jadi satu permasalahan itu sendiri ya. Mungkin antrian yang sekarang terjadi patut dipahami juga, karena pemerintah dan DPR sepakat untuk memangkas jumlah kuota solar subsidi di tahun 2022 ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 yang lalu. Tahun ini hanya di angka 15,1 juta kiloliter, dibandingkan pada tahun 2021 itu di angka 15,8 juta kiloliter. Dan oleh karena itu Pertamina yang diberikan penugasan oleh BPH Migas itu mengatur bagaimana agar kuota ini tidak melebihi yang ditentukan oleh BPH Migas, sehingga mereka mengatur sedemikian rupa. Misalnya SPBU A saat ini sudah mendapatkan kuota 1.000 kiloliter. Nah, ini sudah mencapai di angka 1.000 kiloliter. Mau tidak mau Pertamina harus misalnya sudah mencapai di angka 800 kiloliter. Pertamina akan mengingatkan kepada SPBU, jatah kalian tinggal sedikit nih. Tolong diatur penjualannya seperti apa. Karena kalau sampai ini melebihi, bahkan mungkin kalau berdasarkan rilisnya Pertamina, bulan ini sudah 10% lebih dari target yang ditetapkan oleh secara nasional. Nah ini yang menyebabkan kenapa terjadinya antrian yang cukup panjang, bahwa kuota kita memang dibatasi saat ini, karena tadi ini juga terdampak terhadap beban keuangan negara juga Mbak Paskalis. Di tengah harga yang semakin tinggi, otomatis pastinya beban subsidi yang diberikan kepada solar subsidi ini akan semakin tinggi. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga energi yang energi subsidi ya. Baik. Seperti solar subsidi, terus juga listrik pun sepertinya pemerintah akan terus menjaga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat Bapak sekali. Oke, apalagi sebentar lagi mau Ramadan juga dan Lebaran. Terima kasih banyak Mas Mamit sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu. Ya,